Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa lagi di dalam program Efata Bersyukur. Di malam hari ini kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah memelihara dan menjaga kehidupan kita dan seisi rumah tangga kita. Sebelum firman Tuhan kita baca dan hayati, mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Allah, karena kasih dan kemurahan-Mu, maka kami boleh menikmati hari demi hari dalam kehidupan kami sepanjang sepekan yang sudah kami lalui. Kami sungguh merasakan nikmat dan berkat Tuhan yang begitu berlimpah dalam hidup kami, sehingga kami ingin mensyukuri itu semua lewat firman-Mu yang akan kami baca dan kami hayati. Tuntun dan sertai kami, supaya kami dapat mengerti makna yang terkandung di dalam firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk Tuhan kuasai dengan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita renungkan di malam hari ini, yaitu dari Injil Lukas pasalnya yang ke-13, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Jika aku tidak tahu dari mana kamu datang,' maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2021. Kita sudah ada di bulan Desember yang menjadi pertanda bagi kita. Kita sudah memasuki minggu-minggu Advent, minggu-minggu penantian kita untuk lahirnya Sang Juru Selamat. Dan tentunya bagi kita semua, tahun 2021 yang sebentar lagi akan berakhir, tentu memiliki kesan yang mendalam di hati kita, bahwa di tahun ini kita diperhadapkan dengan pergumulan yang begitu besar. Bukan hanya kita pribadi, bukan hanya keluarga kita, tapi semua umat manusia di dunia di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Bersyukur kepada Tuhan, kita dituntun Tuhan sampai di penghujung tahun 2021 ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita di tengah kondisi yang begitu mengerikan, mengkhawatirkan, menakutkan. Pertanyaan yang sama juga menjadi pertanyaan kita, siapa yang diselamatkan Tuhan? Sampai pada saat di mana kondisi akan menjadi lebih baik, kehidupan
tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik daripada kondisi yang kita alami saat ini dan juga di sepanjang tahun 2021. Pertanyaan ini juga yang dijawab oleh Tuhan Yesus pada malam hari ini ketika kita akan menutup pekan kehidupan kita di minggu Advent pertama dan besok kita akan masuk di minggu Advent yang kedua. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa pertanyaan tentang keselamatan itu menjadi hal yang mendasar. Karena apalah artinya hidup ini kalau kita sendiri tidak menentu nasib kita, entah kita selamat atau tidak, entah kita bisa akan sampai kepada tujuan kehidupan kita atau tidak. Itu pertanyaan mendasar dalam diri setiap manusia. Pertanyaan itu jugalah yang diajukan oleh mereka yang berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan safari pelayanan. Kalau kita sekarang menyebutnya itu Bapak Ibu ya. Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Diceritakan bahwa dalam perjalanan itu ada orang yang berjumpa dengan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Lalu Yesus menjawab kepada orang-orang di situ. Orang-orang menunjuk bahwa berarti banyak orang yang ditemui dan orang yang bertanya tentang keselamatan itu berarti banyak. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Berjuanglah untuk masuk melalui jalan yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu,' dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.'" Jawaban Tuhan Yesus itu begitu menohok kita tentunya ya. Karena tentu orang-orang yang bertanya itu juga menjadi representasi kita bertanya, apakah kita akan beroleh keselamatan kalau kita menjadi pengikut Yesus? Kata Tuhan Yesus, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak." Nah, Tuhan Yesus tidak menjawab secara langsung, tetapi dia menggunakan sebuah ungkapan bahwa kebanyakan manusia pingin segala sesuatu itu serba mudah ya. Termasuk dalam gambaran ini orang kalau mau masuk pintu pasti pingin pintu yang lebar, yang mudah untuk akses keluar masuk dari pintu itu. Tapi Tuhan Yesus justru menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa banyak orang yang berusaha masuk ke dalam pintu itu yang sesak itu, tetapi tidak dapat masukinya. Bapak Ibu Saudara, ini mau menggambarkan bahwa fakta kehidupan manusia menginginkan segala sesuatu serba mudah, serba instan, cepat begitu ya, sesuai atau sejalan dengan kehidupan manusia yang ingin segala sesuatunya kalau bisa cepat kenapa mesti lambat, ya kan? Tetapi tidak semua hal yang cepat, simple dan instan itu begitu membuat kita jadi lebih mudah. Tapi Tuhan Yesus mau mengajarkan tentang ungkapan ini bahwa banyak orang yang ingin masuk, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ya, Tuhan Yesus justru mengarahkan manusia untuk berjalan lewati pintu yang sesak. Bukan pintu yang terbuka lebar sehingga kita bisa mudah untuk keluar masuk. Justru pintu yang sesak. Ini mau menggambarkan tentang perjuangan itu dalam kehidupan manusia itu memang tidak mudah. Namanya berjuang, ya memang harus disertai dengan niat, dengan kemauan yang kuat. Pintu yang sesak menggambarkan bahwa banyak tantangan, banyak pergumulan, dan justru banyak orang yang ingin menghindari pintu yang sesak. Itu logika manusia. Tetapi Tuhan Yesus justru menggambarkan bahwa banyak orang yang ingin masuk melalui pintu yang berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat masukinya. Dan yang lebih
ironis lagi dalam bacaan ini, Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat selanjutnya bahwa kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang mengetuk pintu itu justru tidak diterima. Bahkan dikatakan, aku tidak kenal engkau, aku tidak tahu dari mana engkau datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Ya, artinya dia mengatakan bahwa orang-orang yang menyebut dirinya mengenal Yesus, bahkan bergaul akrab dengan Yesus. Lalu Tuhan Yesus katakan, tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Pengenalan tentang Abraham, Ishak dan Yakub yang disebut oleh Yesus menggambarkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang dalam tanda kutip akrab, dekat dalam pergaulan seputar kehidupan kerohanian di dalam kekristenan, mengatakan kenal tahu betul Abraham sebagai bapa orang beriman, kenal dan tahu betul siapa Ishak, anak yang dijanjikan, dan kenal serta tahu betul siapa Yakub yang adalah yang disebut Israel, itu bangsa atau umat kepunyaan Allah. Tetapi orang-orang yang menyebut dirinya mengenal Allah dengan dekat, dikatakan oleh Yesus bahwa enyahlah engkau karena pintu tertutup bagimu dan engkau tidak layak untuk ada dalam kerajaan Allah. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Menggambarkan tentang siapa yang diselamatkan, itu pertanyaan mendasarnya tadi. Yaitu bahwa bukan orang yang Tuhan Yesus katakan yang menyebut Tuhan-Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, dialah yang empunya kerajaan sorga. Berbicara tentang kerajaan sorga tidak selalu sejalan dengan logika manusia. Yesus menggambarkan orang yang hidup akrab, orang yang bergaul akrab, orang yang kenal betul atau seluk-beluk Alkitab tidak menjadi jaminan bahwa dia akan menjadi penghuni kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Lalu pertanyaan kita, lalu untuk apa kita mengenal Allah lewat firman Tuhan? Tentu itu penting. Bukan berarti bahwa kita mau mengesampingkan pengenalan kita tentang firman Allah. Tetapi bahwa firman Allah bukan untuk sekadar kita konsumsi sebagai bacaan, sebagai pengetahuan yang hanya menyentuh ranah kognitif kita atau pikiran kita. Tetapi firman Allah yang terlebih penting adalah menyentuh hati kita, menggugah kesadaran kita, pengenalan kita tentang Allah lewat kehidupan kita bersama-sama dengan orang lain, baik juga dengan ciptaan Allah yang lain. Disitulah kerajaan Allah boleh dinikmati oleh orang-orang, walaupun dia melalui pintu yang sesak, tapi dia akan menikmatinya. Bukan orang yang tidak tahu sama sekali yang datang dari utara dan selatan, dari timur dan barat, yang akan menikmati kerajaan Allah. Kita yang sudah betul-betul bertekun ternyata belum tentu menikmati kerajaan Allah. Tentu ini sesuatu yang sangat ironis. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu kita semua adalah ingin menjadi orang-orang yang betul-betul berada dan menikmati kerajaan Allah itu, yaitu damai, sejahtera, sukacita, kegembiraan yang sejati di dalam Tuhan. Kuncinya ialah mari kita melakukan perintah Tuhan dengan sungguh dan benar, menjadi pelaku firman dengan tulus dan benar. Disitulah letak siapa orang yang diselamatkan,
yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, yang melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, bukan untuk meninggikan kita, tetapi untuk meninggikan Tuhan Yesus yang akan datang menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Selamat menikmati minggu-minggu Advent, minggu penantian, menyongsong kedatangan Dia Sang Juru Selamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sepekan yang sudah kami lalui memberikan kami keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Di tengah liku-liku dan tantangan serta pergumulan hidup kami, baik pribadi, keluarga, persekutuan kami, Tuhan selalu setia. Tuntun kami Bapa, jaga lindungi kami di malam ini, menyambut hari esok, di mana kami menyambut kedatangan Tuhan di minggu Advent yang kedua. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam pemeliharaan-Mu. Ampunkan segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.